Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Nusantara, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Karyati SPDSD, salah satu guru di SD Negeri 6 Linjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan aksi nyata saya, dalam pelatihan mandiri yang saya lakukan, saya ingin menyebarkan pemahaman saya pada topik Merdeka Belajar. Bapak guru hebat seluruh Nusantara, dalam topik Merdeka Belajar, kita disuguhkan dalam pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang dapat kita pelajari. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru, salam dan bahagia. Dalam modul 1, kita akan mempelajari bagaimana mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Seorang pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Karena murid-murid kita memiliki cara belajar yang sangat berbeda dengan kita dulu. Mereka sangat fasih dalam teknologi, menjadikan internet salah satu sumber belajar utama mereka. Maka dari itu, kita sebagai seorang pendidik perlu menyelaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman. Namun, semua itu tetap perlu kehadiran sosok pendidik agar dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar kita dapat memperbaiki lakunya. Modul 2, mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat murid agar mereka dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Sampailah kita pada modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai seorang pendidik, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Untuk itu, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Untuk itu, kita sebagai seorang pendidik juga harus memahami bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana mereka berada. Begitu pula dengan kodrat zaman,
merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, maka kita sebagai seorang pendidik harus mampu menyesuaikan demi murid-murid kita. Asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan asas trikon, pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga bisa dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Sampailah kita ke modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Karena fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya di mana mereka tinggal bersama-sama untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan adalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid, tetapi pendidik dapat memberi daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara menjaga bangsa dan negaranya. Maka, cita-cita pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro akan tercapai. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantoro. Bapak, Ibu Guru, salam dan bahagia. Dalam pendidikan, kita mengenal sistem AMO yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat berpihak kepada murid, memfasilitasi kebutuhan potensi dan kompetensinya. Bapak dan Ibu Guru hebat, demikianlah pemaparan saya dalam topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.